Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Rihana Fauzia, NIM 123200031 dari kelas SCPK IFC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek tugas SCPK saya. Saya akan menjelaskannya mulai dari GUI yang terletak pada MATLAB, lalu saya akan menjelaskan mengenai analisis perhitungan yang saya telah letakkan pada PPT. Yang pertama, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita merun dari MATLAB HP ini. Di sini muncul judul, yaitu Sistem Rekomendasi Pemilihan Merek Handphone Berkualitas. Lalu di sini saya memasukkan dataset handphone yang bersumber dari Kaggle, jadi saya tidak memasukkannya manual satu persatu, melainkan sudah berbentuk 186 data dari Kaggle. Lalu saya melengkapinya dengan ada cari nilai dataset, karena ini sangat penting untuk perhitungan normalisasi. Di sini juga dilengkapi yaitu nilai bobot kriteria yang bisa dimasukkan oleh user untuk mencari hasil terbaik. Ada proses perhitungan yang diperlukan, lalu ada tabel normalisasi yang nantinya akan dimunculkan di sini, dan juga ada pilihan final, yaitu pilihan terbaik yang akan terpilih nantinya. Langsung saja kita masukkan angka dalam nilai bobot kriteria ini. Jadi di sini kriterianya ada course, clock, CPU score, GPU score, dan NPU score. User diperintah untuk memasukkan nilai sesuai dengan keinginan user. Range-nya yang saya gunakan antara 1 sampai 10. Jika 1 berarti jika bertambah dari 1 sampai 10, maka pilihannya semakin ingin yang paling baik. Lalu ada perintah juga untuk user menceklis kriteria yang bernilai benefit. Karena saya di sini menggunakan kriteria yang semuanya bernilai benefit, maka nantinya di sini akan dicentang atau diceklis semuanya. Lalu semisal saya memasukkan nilai untuk course yaitu 7, clock-nya 7. Jadi di sini perlu untuk digeser saja untuk menambah nilai angka. Di sini ada 9. Di sini ada 8. Dan di sini ada 9. Karena user menginginkan CPU score dan NPU score-nya lebih tinggi, maka saya akan memasukkan nilainya atau menggeser nilainya menjadi angka 9. Lalu jika user bingung apa arti dari course, clock, dan lain-lainnya, di sini saya melengkapinya dengan ada tombol untuk melihat deskripsi kriteria. Jadi ini sangat user friendly karena ini bisa dibuka dan dibaca oleh usernya sendiri. Lalu jika sudah semuanya sudah memberi nilai, user sudah memberi nilai dan sudah menceklis sesuai perintah, langsung saja klik cari hasil. Di sini akan keluar semua, mulai dari cari nilai dataset, berapa nilai terkecilnya dari semua dataset ini, nilai terbesarnya dari semua dataset ini. Lalu di sini juga akan muncul nilai bobotnya dan nilai atributnya yang otomatis semuanya satu karena menggunakan atribut bernilai benefit. Lalu juga ada nilai normalisasinya, di mana semua rumus perhitungan ini sudah dimasukkan pada MATLAB. Di sini juga ada perhitungan V, di mana nantinya pada pilihan terbaik V terpilih dipilih nilai yang paling tinggi. Ternyata V yang paling tinggi ada pada
nilai 0,95625 yang itu terdapat pada merek handphone iPhone 13 Pro Max dengan company Apple dan SKU name A15 Bionic. Jadi pilihan terbaik menurut sistem dengan pertimbangan kriteria, nilai-nilai bobot kriteria yang telah dimasukkan oleh user yang user inginkan, terpilihlah device iPhone 13 Pro Max sebagai jawabannya. Lalu di sini saya akan menunjukkan sedikit perhitungan pada GUI-nya. Saya akan mengklik view callback. Di sini untuk mempersingkat waktu, saya hanya menunjukkan untuk penjelasannya nanti saya jelaskan di PPT gitu ini. Untuk rumus perhitungannya yang telah dimasukkan MATLAB. Saya lengkapi juga dengan nilai terkecil dan nilai terbesar. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam PPT-nya. Yaitu analisis perhitungan, metode SAW. Sumbernya MATLAB, materinya sistem rekomendasi pemilihan HP berkualitas. Di sini saya misalkan ada studi kasus dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dia ingin membeli handphone baru, tetapi dia masih bingung dalam menentukan handphone dengan kualitas yang terbaik. Dia menginginkan handphone yang berkualitas baik dalam semua aspek, terutama menunjang dalam bidang grafis. Bantulah dia dalam menemukan handphone yang memiliki kualitas terbaik. Di sini ada note-nya, yaitu dalam membantu dia, saya akan menggunakan metode SAW. Konsep yang saya pakai yaitu data alternatif, kriteria, dan nilai semuanya bersumber pada dataset Kaggle yang saya ambil dari Kaggle. Jadi tidak memasukkan manual satu persatu dari Excel. Yang kedua yaitu semua perhitungannya menggunakan beberapa data saja dari ratusan data sebagai contoh perhitungan untuk metode SAW. Jadi di sini saya akan menggunakan beberapa data alternatif, menggunakan data di mana nanti keterangan alternatifnya, merek-merek handphonenya saya gunakan beberapa saja sebagai contoh. Pada deskripsi lihat kriterianya. Alternatifnya saya ambil 5 dari ratusan data. Yang pertama A1 ada Huawei Nexus 6P, yang A2 ada iPhone XR, A3-nya iPhone 13 Pro Max, A4-nya Xiaomi Poco F1, A5-nya Samsung Galaxy Note 20 4G. Ada rumus normalisasi jika karena tadi saya menggunakan atribut benefit atau keuntungan, maka saya akan menggunakan rumus yang atas ini. Yaitu X nilai dari data itu sendiri dibagi maksimal dari data yang telah ada. Lalu di sini berdasarkan dari dataset Kaggle tadi yang telah saya masukkan dari C1 sampai C5-nya, saya memasukkan ini yang atas ini adalah nilai dari datanya sendiri yang tersedia, dan yang bawah ini adalah yang dibagi ini adalah nilai maksimalnya. Jadi semua data yang ada. Lalu didapatkan hasil sebagai berikut. Dibentuk matriks normalisasi, terdapat baris dan kolom, lalu ada bobot kriterianya juga. Bobot kriteria ini didapatkan dari nilai kriteria yang telah dimasukkan oleh user tadi pada bagian slider. Lalu di sini cara menghitung bobot kriteria yaitu nilai dari bobot itu sendiri dibagi oleh total semua bobot. Di sini adalah 40. Jadi 7 bagi 40, 9 bagi 40, 8 bagi 40, dan sebagainya. Sebagai berikut nilai yang didapatkan. Lalu yang terakhir adalah hasil perhitungan. Matriks perkalian dengan bobot. Jadi di sini adalah
perkalian antara matriks normalisasi ini dengan bobot kriteria yang telah tersedia. Jadi 1, 0,75 sampai bawah kolom pertama ini didapatkan dari matriks normalisasi ini. Lalu dikalikan dengan nilai bobot yang sebelah sini, yaitu 0,175. Jadi satu kolom diisi perhitungan. Dikalikan perhitungannya dengan 0,175. Begitu pula yang kedua, kolom kedua dikalikan dengan 0,175. Kolom ketiganya dikalikan dengan 0,225. Kolom ketiganya juga dikalikan dengan 0,2 dan kolom terakhirnya yaitu kolom ke-5 dikalikan dengan nilai bobot dari J5 yaitu 0,225. Lalu ini kita kalikan sesuai baris dan kolomnya dan didapatkan lalu dijumlahkan semuanya per baris. Lalu kita akan mendapatkan nilai penjumlahan tiap alternatif. Kita pilih yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah 0,9563, di mana A3 di sini tadi memiliki alternatif iPhone 13 Pro Max. Jadi jawabannya adalah berdasarkan nilai bobot kriteria yang user masukkan, terpilihlah iPhone 13 Pro Max sebagai pilihan terbaik untuk dia. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam berucap, berkata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.